Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bu Vera Aulia sebagai dosen reviewer dari PKM 70 judul tahun 2023, kami dari kelompok nomor urut 5 akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Hubungan Kelimpahan Plankton terhadap Kualitas Perairan di sekitar Gua Anjani, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk yang pertama, latar belakang. Pada sistem hidrologinya, kawasan Kars ini memiliki karakter khusus, yaitu adanya dominasi proses pembentukan lorong perguaan di bawah permukaan, yang merupakan produk dari proses pelarutan. Terbentuknya perairan bawah tanah ini tidak lepas dari terbentuknya gua-gua Kars. Nah, gua-gua Kars ini dapat saling terhubung satu sama lain, di mana sistem perguaan ini ketika terisi air dapat menghasilkan bentukan perairan bawah tanah dan terkadang dapat keluar ke permukaan sebagai mata air. Gua Anjani ini terletak di susun Pager Tengah, Kelurahan Telogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Untuk dapat mengetahui kelayakan konsumsi air di sekitar Gua Anjani ini, maka perlu dilakukan penelitian parameter kualitas air, salah satunya dengan plankton sebagai salah satu bioindikator parameter biologi. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana hubungan kelimpahan plankton terhadap kelayakan air di perairan sekitar Gua Anjani, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian jenis-jenis plankton apa saja yang ditemukan di perairan sekitar Gua Anjani. Dan yang terakhir, apakah air di perairan sekitar Gua Anjani, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah layak untuk dikonsumsi? Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui hubungan kelimpahan plankton terhadap kelayakan air di perairan sekitar Gua Anjani. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis plankton yang ditemukan di perairan sekitar Gua Anjani. Terakhir, untuk mengetahui tingkat kelayakan air di sekitar Gua Anjani, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang dapat layak dikonsumsi. Untuk keluaran yang diharapkan, yang pertama laporan akhir, yang kedua laporan keuangan, dan yang terakhir ada artikel ilmiah. Kemudian untuk manfaatnya, itu dapat menjadi sumber pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam mengenai kelimpahan plankton sebagai bioindikator kelayakan konsumsi air di kawasan sekitar Gua Anjani. Yang kedua, dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kelayakan konsumsi air di kawasan sekitar Gua Anjani, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oke, yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Gua Anjani ini memiliki sistem perairan yang cukup kompleks, lorong yang panjang, ruangan yang menyempit, serta dihalangi oleh atap dan dinding. Nah, Gua Anjani ini memiliki 2 lorong utama, yaitu lorong atas yang merupakan lorong batu kering dan tempat bertenggernya kelelawar, dan juga lorong bawah yang merupakan lorong sempit serta berair dengan aliran sungai bawah tanah. Parameter tersebut meliputi parameter fisika seperti kekeruhan, suhu, TDS, parameter kimia meliputi pH, DO, BOD, COD, kandungan logam, dan lain-lain, serta parameter mikrobiologi seperti plankton dan bakteri. Untuk degradasi ekosistem perairan dapat dilihat melalui kesuburan perairan, dan indikator kesuburan perairan adalah adanya fosfat, nitrat, oksigen terlarut, dan pH. Nah, keempat senyawa kimia tersebut terdapat dalam jumlah yang cukup di dalam perairan laut. Plankton memiliki peranan penting dalam ekosistem bahari karena sifatnya yang autotrof, serta mampu mengubah hara anorganik menjadi bahan organik, dan penghasil oksigen yang sangat mutlak bagi kehidupan makhluk hidup yang lebih tinggi tingkatannya. Plankton sendiri memegang peranan penting dalam mempengaruhi produktivitas primer dalam perairan. Nah, suatu perairan yang tercemar ini akan mengakibatkan perubahan struktur komunitas plankton, terutama kelimpahan dan keanekaragaman jenis. Lalu yang ketiga adalah metode riset. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ekologi dengan mempelajari perilaku atau gejala alam dengan menggunakan satu periode pengamatan atau Nature Snapshot Eksperimental (NSI). Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Lalu subjek dan objek. Subjek pada penelitian ini adalah fitoplankton dan zooplankton serta sifat fisikokimia air. Lalu objek pada penelitian ini adalah air yang berada di zona terang, remang, dan gelap di Gua Anjani. Lalu untuk variabel penelitian, variabel bebas pada penelitian ini adalah keanekaragaman spesies plankton dan parameter fisik dan kimia kualitas air.
variabel terikatnya adalah perairan sungai bawah tanah di Gua Anjani, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Lalu tempat dan waktu. Tempat untuk kita penelitian adalah sistem perairan bawah tanah Gua Anjani, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, serta Laboratorium Biologi FMIPA UNY. Untuk waktu penelitian selama 3 bulan terhitung dari bulan Mei hingga Juli tahun 2023. Lalu alat dan bahan penelitian yang kita gunakan antara lain ada termometer, pH meter, plankton net, mikroskop cahaya, botol flakon, styrofoam box 25 liter, pipet kaca, wadah jerigen 1 liter sebanyak 2 buah, ember 1 liter, senter, sepatu boot, helm caving, dan objek les dan kaca penutup. Lalu bahan yang kita gunakan antara lain formaldehid 40%, etanol 96%, alkohol 70%, gliserin, aquades, dan es batu. Lalu prosedur penelitian pada penelitian ini yang pertama adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel plankton dilakukan dengan menggunakan plankton net di setiap titik pengambilan. Titik pengambilan sampel dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona terang, remang, dan gelap. Pengambilan sampel dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Pengambilan dilakukan dengan menyaring 50 liter air dengan planktonet. Selanjutnya dimasukkan ke dalam botol flakon berukuran 50 ml. Botol flakon selanjutnya disimpan di dalam styrofoam box 25 liter yang berisi es batu. Lalu yang kedua, identifikasi plankton. Air hasil saringan plankton net dalam botol flakon diawetkan dengan gliserin, formaldehid, dan alkohol. Lalu awetan tersebut dibawa ke laboratorium biologi FMIPA UNY untuk diamati dan diidentifikasi. Air dalam botol flakon diambil menggunakan pipet kaca, kemudian diteteskan ke objek les dan diamati dengan mikroskop cahaya. Pengambilan gambar dilakukan dengan kamera atau dapat menggunakan alat tambahan berupa OptiLab sebagai dasar identifikasi. Lalu yang ketiga ada analisis fitokimia air. Analisis ini meliputi pengukuran suhu air menggunakan termometer, pH menggunakan pH meter, dan kadar oksigen terlarut menggunakan DO meter. Adapun pengecekan fisikokimia air seperti kesadahan, total dissolved solid atau TDS, nitrit, nitrat, fluorida, dan sulfat yang dilakukan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BPTKLPP Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu untuk teknik analisis data yang akan kita gunakan pada penelitian ini, yang pertama ada analisis keanekaragaman plankton. Analisis keanekaragaman plankton ini kita menggunakan indeks keanekaragaman Shannon Winner, di mana menurut PASMI tahun 1999, jika angka indeks keanekaragamannya kurang dari 2,3, itu termasuk ke dalam keanekaragaman yang kecil. Lalu jika keanekaragamannya itu di antara 2,3 hingga 6,91, itu keanekaragamannya sedang. Lalu jika indeks keanekaragamannya lebih dari 6,91, termasuk ke dalam keanekaragaman yang tinggi. Lalu yang kedua itu kita menggunakan analisis indeks keseragaman. Menurut ODUM tahun 1993 dalam Pratiwi et al. Tahun 2015. Lalu yang ketiga, kita menggunakan analisis indeks dominansi menurut ODUM tahun 1993 dalam Pratiwi et al. Tahun 2015. Perhitungan indeks dominansi plankton menggunakan rumus indeks dominansi Simpson. Lalu yang keempat, kita menganalisis kelimpahan fitoplankton. Untuk analisis kelimpahan fitoplankton, kita menggunakan teknik analisis uji ANOVA satu arah menggunakan software SPSS. Lalu kemudian data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel dan diilustrasikan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, yang terakhir, untuk mengetahui hubungan kelimpahan antara kelimpahan plankton dengan faktor fisik dan kimia, itu akan dianalisis dengan analisis kolerasi dan regresi linear berganda, dibantu dengan software SPSS. Lalu yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan penelitian. Untuk anggaran biaya yang dibutuhkan pada penelitian ini total sebesar Rp990.000 dengan rincian yang pertama digunakan untuk membeli bahan habis pakai sebesar
Rp570.000. Lalu yang kedua, sewa dan jasa itu Rp150.000, transportasi lokal sebanyak Rp150.000, dan digunakan untuk lain-lain yang habis Rp120.000. Lalu jadwal kegiatan untuk penelitian ini yang pertama itu ada perencanaan kegiatan, siapan alat dan bahan, pengambilan data, pengamatan laboratorium, analisis deskripsi data, penyusunan laporan dan artikel, dan seminar hasil. Yang kedelapan ada revisi laporan, evaluasi program, pengumpulan iuran penelitian. Lalu ini merupakan daftar pustaka yang kita gunakan untuk menyusun proposal dan menyusun presentasi ini. Mungkin presentasi ini akan kami akhiri. Mohon maaf jika dari kami banyak kesalahan dalam bertutur kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.